Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Apa kabarnya pada pagi hari ini? Dahsyat luar biasa, karena Tuhan kita dahsyat. Amin. Pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan yang kita naikkan, lewat pujian meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan lewat hidup kita, lewat penyembahan kita, lewat setiap pujian yang kita naikkan kepadanya. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Biarlah hadirat-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Berdoa, sujud menyembah.
Penuhilah hati kami dengan hadirat, dengan kuasa-Mu Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan bersekutu dengan-Mu. Kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan, Tuhan Kau menyertai kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Yesus, Kau satu-satunya juru selamat kami. Engkau yang lahir bagi kami menebus setiap dosa kami Tuhan. Engkau yang memperbaharui setiap kami, bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi anak kepunyaan-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Mereka kami rasakan hadirat-Mu, kudusan-Mu memenuhi setiap kami. Yesus,
hadirat kamu rasakan Tuhan. Hadirat menguji setiap kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memelihara hidup kami sehingga kami bisa berkumpul di tempat-Mu yang kudus ini. Inilah Tuhan kerinduan kami. Kami ingin dikuduskan, kami ingin dipulihkan Tuhan, kami ingin diberkati Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya hadirat-Mu melawat setiap kami, sehingga kami ada dalam naungan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah yang kudus ini Tuhan, Tuhan memberkati luar biasa, sehingga pelayanan saat ini berlangsung hanya untuk mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga hamba-Mu yang menyampaikan nanti kebenaran firman Tuhan, biarlah ketika firman tersebut ditaburkan, kami semakin kuat, semakin setia dan taat kepada Tuhan, sehingga kami semakin menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga nanti Tuhan mengadakan perjamuan kudus. Biarlah ketika perjamuan kudus itu Tuhan, kami juga semakin dikuatkan, semakin dipulihkan, sehingga hidup kami ada hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan, dari hingga selesainya ibadah ini Tuhan, hanya nama Tuhan kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Terpuja nama-Mu Tuhan. Kami akan buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin.
Sekali lagi kita sapa semua jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Saya mau melihat tangan-tangan yang bersukacita pada pagi hari ini. Siap memuji nama Tuhan. Amin. Siap bersorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Kita mau menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatan kita dan kita boleh bersorak-sorai bagi Dia. Tuhan
mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan kita dalam persembahan yang kita akan berikan bagi Dia, bagi kemuliaannya. Dan saya undang Bapak bimbingi saya untuk bawa kita dalam doa persembahan pada pagi hari ini. Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, pagi hari ini kami sangat bersyukur kalau hari ini masih bisa hadir di tempat ini. Bahkan juga kami juga masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, dan besar kuasa-Mu dalam kehidupan kami sehingga kami dilayakkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang luar biasa. Pagi hari ini di tengah ibadah kami ini kami ingin mempersembahkan berkat yang telah Kau anugerahkan dalam hidup kami Tuhan. Tidak seberapa ya Tuhan, tapi kami percaya menjadi yang terbaik dalam kehidupan kami untuk kami persembahkan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, dan biarlah pagi hari ini kami syukuri semua yang telah Kau anugerahkan dalam hidup kami sehingga kami melayakkan di hadapan-Mu. Dan kami pagi hari ini sangat bersyukur karena Kau memberkati semua kami yang hadir di sini. Apapun dalam aktivitas kehidupannya, bahkan pekerjaan apapun Tuhan sudah Kau berkati. Maka saat ini kami ingin mengembalikan Tuhan, dan kami percaya berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Dan dalam pagi hari ini kami ingin mempersembahkan persembahan kami, dan biarlah persembahan itu Engkau layakkan Tuhan. Terima kasih, dan pagi ini kami siap mempersembahkan persembahan kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita akan bersuka cita pada pagi hari. Kita memberikan yang terbaik. Pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kalau Tuhan mengenal setiap kami, kalau Tuhan yang sudah menebus dosa kami, kalau mohon pada Tuhan, boleh ada pada pagi hari ini, kalau mohon
kami sungguh ajaib luar biasa. Pagi hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga siap diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir mengurapi dan memberkati ibadah kami, tempat ini, bahkan semua kami ya Tuhan, supaya tidak satu pun dari firman-Mu terlewatkan, tetapi semuanya agar memberkati kami, menguatkan kami, supaya semakin hari semakin sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam urapan-Mu memenuhi kami tempat ini ya Tuhan, supaya dalam hadirat-Mu kami melihat mujizat Allah bagi kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali dalam beribadah kepada Tuhan di minggu pertama bulan Desember, bulan akhir tahun 2020. Saudara, merupakan satu anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, dan saya percaya syukur kita kepada Tuhan bukan saja karena kita ada di penghujung bulan tahun 2020 ini, tetapi juga saudara karena kita diingatkan kembali untuk bersama-sama orang percaya kepada Tuhan ikut dalam merayakan hari Natal. Amin saudara. Hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Dan gemah ini saudara terus ya, walaupun kita sedikit adalah kondisi yang memang tetap dalam protokol kesehatan dan pandemi COVID-19 ini, tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bersyukur karena semuanya pasti mendatangkan berkat dan kebaikan bagi saya saudara, terlebih bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita baca firman Tuhan, satu ayat di dalam ini udah off ini. Ini baterainya bisa digantikan. Ya, dibeli aja baterainya. Ini harus semua sih. Ya, tes. Tes satu ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, kita baca di ayatnya yang ke-16. Ini bukan ayat baru saudara, tetapi ini sudah ya kalau saya katakan sih sudah luar biasa. Karena tanpa buka Alkitab pasti ayat ini sudah bisa kita tahu ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca bersama-sama Yohanes pasal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari ayat firman Tuhan ini, maka Bapak Ibu Saudara sebetulnya ini berbicara tentang kasih Allah. Kasih Allah apa saudara? Kasih Allah yang begitu
begitu besar. Begitu besar kepada siapa, Bapak Ibu Saudara? Kepada dunia ini. Dan kalau bicara dunia, Bapak Ibu Saudara, berarti tidak ada batasnya. Amin. Kasih Allah begitu besar akan dunia ini, akan kita, akan saya, akan Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab dikatakan bahwa kasih Allah itu tidak cukup luas. Kasih Allah itu cukup luas untuk menjangkau semua orang yang ada di bawah langit ini, siapapun itu. Tidak kenal suku, tidak kenal bangsa, tidak kenal warna kulit, rambut, dan lain sebagainya, saudara. Tetapi firman Tuhan, barang siapa yang percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia akan memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai korban penghapusan dosa di atas kayu salib, dan juga sebagai pemberi pengharapan yang baru bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa menyatakan kualitas kasih Allah yang sangat besar dan menyatakan cara Allah yang begitu besar bagi kehidupan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Maka kalau kita gabungkan ayat ini Bapak Ibu Saudara, maka kita menemukan bahwa sebetulnya Allah itu sangat-sangat mengasihi kita. Amin. Bayangkan saudara, Allah Bapa di surga rela mengaruniakan, memberikan, bahkan dikatakan telah dikaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini. Dan bulan ini Bapak Ibu Saudara menjadi bulan di mana kita kembali teringat akan sejarah peristiwa di Bethlehem yang 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus lahir. Dan ada banyak orang bersuka cita, datang berbondong-bondong, bahkan orang Majus sampai mereka membawa korban persembahan yang begitu berharga karena Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau hari ini kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Karena kasihnya yang begitu besar itu, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Allah begitu besar kasihnya buat saya dan saudara. Kita ini orang berdosa, penuh pelanggaran, penuh kekurangan, ya. Tidak berbuat saja kita ini sudah berdosa Bapak Ibu Saudara, apalagi berbuat sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Baik itu perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, dan lain sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita nyatakan rasa syukur kita dan sukacita kita kepada Tuhan karena Yesus telah datang ke dalam dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita kadang-kadang menentukan
Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita? Atau kalau dipertanyakan, dalam wujud apakah kita mengharapkan Allah yang begitu besar itu menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita? Mungkin jawabannya berbeda-beda, bermacam-macam, saudara ya. Mungkin kita berkata, waduh, kalau bisa sih wujud kasih Allah itu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya, dan lain sebagainya. Itu adalah kalau bisa, ya. Ataupun mungkin kita berkata seharusnya Allah itu dalam menyatakan berbagai anugerahnya dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, ya, Tuhan memberi kesehatan, kekayaan, kesuksesan, dan sebagainya. Dan hal ini tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Semuanya benar. Tetapi kalau kita renungkan, Bapak Ibu Saudara, ini kan adalah bagian dari keinginan kita. Ya, kalau bisa semuanya baik. Hidup ini ya sepertinya kalau bisa seperti orang yang melewati jalan tol, tidak ada hambatan, ya, tidak ada lubang, tidak ada lampu merah, tidak ada polisi tidur, ya, semuanya lurus gitu. Itu pikiran kita, saudara. Tetapi ternyata perjalanan dalam dunia ini juga, saudara, tidak ada yang lurus. Ya. Ada banyak tantangannya. Maka jika itu yang menjadi harapan kita, Bapak Ibu Saudara, maka hari-hari perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan akan kecewa, putus asa, bahkan bisa undur dari Tuhan kalau hanya sebatas kasih Allah itu memenuhi keinginan kita, yaitu kesehatan kita, ya, kekayaan, kesuksesan, kehormatan, dan lain sebagainya. Walaupun itu tidak salah, saudara, tetapi tujuan Allah datang ke dalam dunia ini adalah lebih dari apa yang kita perkatakan itu, yaitu supaya kita memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Dia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, justru mengatakan bahwa Allah menyatakan kasih-Nya yang teramat besar dengan menganugerahkan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kepada saya dan saudara. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita diberikan kehidupan, pengharapan yang pasti di dalam Dia. Karena yang paling kita butuhkan dalam hidup ini bukan masalah kesuksesan, kekayaan. Hal itu bagi Tuhan gampang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau hidup kita tidak selaras dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, keinginanmu akan menjadi malapetaka buat kita. Tetapi kalau hidup kita betul-betul ada dalam tuntunan Tuhan dan dalam kasih-Nya yang besar, dengan kita datang dan merendahkan diri dan berdoa dan menjadi orang yang berpengharapan kepada Tuhan, maka saya percaya segala sesuatu Tuhan akan sediakan buat saya dan saudara. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan apapun, termasuk kebaikan kita, yang sanggup melepaskan kita dari masalah utama hidup ini, yaitu hukuman kekal akibat dosa yang kita perbuat, kecuali ketika kita datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan hari ini, Allah kembali mengingatkan kita akan karyanya yang besar. Allah menyediakan apa yang benar-benar kita butuhkan
dalam hidup ini, yaitu putranya yang tunggal, untuk mati menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima, tetapi dia rela tanggung semuanya, supaya sadar Bapak Ibu Saudara layak untuk menerima kemuliaan, kehormatan, keagungan, dan berkat yang ada padanya. Amin. Itu kasih Allah yang begitu besar Bapak Ibu Saudara. Persoalannya hari ini, maukah kita menerima kasih Allah itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita hanya sekelompok manusia yang hina di muka bumi ini, yang sebetulnya kita tidak pantas untuk dikasihi Allah? Sekali lagi, tetapi semuanya Allah kerjakan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, supaya kasih Allah itu betul-betul tidak hanya sekedar nyata, tetapi kita alami dalam kehidupan kita, di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Bukankah kita hanya sekedar manusia yang hina, yang tidak pantas untuk dikasihi Allah? Maukah kita bertekad pagi hari ini untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi dan mengutamakan Tuhan lebih dari apapun? Amin, saudara. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Itu sebabnya, saudara, saya ulang kembali dalam Yohanes 3:16 ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang sudah menerima kasih karunia, keselamatan dari Tuhan, maka hidupnya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal apa, saudara? Hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Amin, saudara. Amin. Dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya ketika kita ada dalam dunia ini, tidak perlu ada yang dibanggakan. Yang perlu kita banggakan adalah ketika kita ada dalam Kristus dan Kristus ada dalam kita. Amin. Itu yang perlu dibanggakan. Semuanya akan berlalu, semuanya akan sirna, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika hatimu, imanmu tetap melekat pada Kristus, yang oleh kasih-Nya yang besar itu kita diselamatkan, maka saya percaya apa yang kita kerjakan, kita bangun hari ini tidak sia-sia. Semua akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dalam kita memasuki bulan Natal ini, mari kita ingat kembali akan kasih Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita panggil berdiri, Bapak Ibu Saudara. Pertemuan kudus telah tersedia di tengah-tengah kita. Darah domba Allah. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari
di atas Golgota akan menyucikan hati kami, menyucikan dosa kami, menghapuskan segala pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Ya Tuhan, dalam ibadah bulan Desember ini, kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan, kiranya Engkau berkati dan kuduskan. Nyatakanlah segala berkat-Mu atas tubuh dan darah perjamuan kudus ini, sehingga membuat hidup kami semakin hari semakin cinta ke Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat perjamuan kudus yang sebentar kami akan terima. Kami akan makan dan minum ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salibnya selama mulia.
Roti yang ada di tangan kanan kita, mari angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan. Sebelum kita memakan roti ini, tubuh Kristus, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Cawan kita mari angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan sebelum kita minum cawan ini oleh darah Yesus. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita agungkan Dia, Raja di atas segala. Hallelujah.
atas berkat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau memberikan anak yang tunggal, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang mengorbankan anakmu ya Tuhan, demi kami umat manusia ya Tuhan yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, kami akan selalu ya Tuhan mengikuti setiap ajaran-ajaran ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk selalu setia. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu ucap syukur atas kebaikan Kau melalui setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mendatangkan kebaikan ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Kepala kami yang sudah menjadi sumber berkat buat kami di pagi hari ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati kesehatannya, Kau berkati keluarganya ya Tuhan, khususnya pelayanannya Kau berkati ya Bapa. Dimanapun hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, banyak jiwa dimanapun kami Tuhan. Dan kami juga Tuhan sudah menerima berkat perjamuan kudus ya Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan lewat perjamuan kudus ini hati kami diubah menjadi baru ya Tuhan. Kami diperbaharui ya Tuhan, hati kami diperbaharui sikap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh selalu senantiasa untuk bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, firman yang begitu luar biasa yang memberkati kita pada pagi hari ini dalam perjamuan kudus, kita semakin diubahkan untuk mulai mengalami kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita juga akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dengan penuh ucapan syukur kita naikkan setiap rasa syukur kita kepada Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan.
saat ini saya serahkan pada hambanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih, ibadah kita saat ini telah berkati kita terlebih firman Tuhan. Biarlah kita terus merasakan kasih Tuhan yang telah turun dari surga untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pengumuman yang paling penting buat kita adalah ibadah kita nanti kedua ada jam 10. Keluarga yang belum hadir tempat ini, ayo mari kita himbau, ajak untuk datang. Dan sehabis ibadah kedua ada nanti latihan core WB yang terakhir. Jadi untuk kaum wanita yang hadir ibadah pagi ini, mohon dengan sangat untuk melatih kekompakan kita untuk hadir nanti jam 11 lewat di tempat ini. Lalu sehabis ibadah kedua juga nanti ada rapat terakhir panitia Natal. Bapak Ibu yang merasa panitia Natal dimohon hadir supaya apa yang menjadi pembicaraan kita dalam persiapan Natal boleh dengan rampung kita bahas ya. Jadi semua seksi-seksi dan semua pengurus mulai dari ketua supaya segera untuk menghadiri rapat Natal nanti siang. Terus Bapak Ibu Saudara kasih, ibadah kita untuk hari Minggu ditiadakan tapi digabung dengan Natal bersama ya, Natal bersama. Natal kita hanya sekali, jadi untuk itu mari kita semua pastikan hadir. Natal kita dimulai pukul 16 sore, jam 4 sore di Bukit Rando. Dan di tempat ini kalau mau untuk transport supaya hadir 2:30 di tempat ini ya. Jadi selama ini kadang-kadang bagian yang antar jemput sampai udah hampir selesai core biasanya baru nyampe. Jadi supaya kita seluruh jemaat hadirlah paling lama 3:30 sudah ada di sana. Ya, yang naik kendaraan motor juga boleh hadir sana. 3:30 kita sudah ada. Jadi supaya on time, tidak ya terulur-ulur waktunya. Yang berikut Bapak Ibu Saudara yang kasih, janji iman yang hari ini boleh dilunasi karena sebentar juga Ibu Julinda mungkin sudah ada, boleh diserahkan kepada beliau. Dan yang terakhir kita akan memberikan persembahan diakoni dari kita untuk kita. Mari kita nyanyikan, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena
untuk ibadah pertama kami pagi hari ini yang telah berjalan dari awal sampai selesai. Semua telah terlaksana dengan baik oleh kemurahan anugerah-Mu, kuasa dan urapan-Mu, serta berkat perjamuan kudus yang mengingatkan persekutuan kami dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia menjadi juru selamat dan juga akan datang kembali kelak untuk membawa kami ke surga yang telah Kau sediakan. Terima kasih untuk karya-karya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dunia tidak dapat memberikan keselamatan ini hanyalah di dalam Yesus. Bagi setiap yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa tapi beroleh hidup kekal. Terpuji-pujilah kuasa-Mu yang tiada tandingannya di kolong langit. Kami sungguh percaya. Berkatilah setiap kami yang sudah hadir dalam ibadah ini. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi beban pergumulan, tapi hari ini satu hal, keselamatan dan mujizat datang dari Tuhan Yesus. Itulah yang kami terima, itulah yang kami pegang saat ini. Bapa di surga, berkati jikalau ada yang sedang bergumul dalam masalah ekonomi, masalah kesehatan, kami minta kepada Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang ajaib dan penuh kuasa. Tepat pada waktunya Tuhan akan tolong. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa secara khusus untuk Natal kami ke Bemenceng pada tanggal 13 Desember ini di restoran Bukit Raya. Tuhan mendahuluilah kiranya kuasa Allah di tempat tersebut. Terjadi lawatan, terjadi sesuatu hal yang heran dan luar biasa. Seluruh acara kami serahkan pada Tuhan. Terlebih juga di masa pandemi ini tidak ada rintangan yang menghambat jalannya ibadah kami. Semuanya Tuhan, Engkau tolong berjalan dari awal sampai selesai. Para panitia yang sebentar akan melakukan rapat di selesai ibadah jam kedua, Tuhan kiranya menolong semua supaya terlaksana dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang berjanji iman, dan hari ini kami akan wujudkan itu sebagai cinta kasih kami membalas segala kuasa kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk bangsa negara kami. Engkau berkatilah di masa-masa yang sukar ini. Tetap pemerintah kami eksis dalam menghadapi masalah, terlebih masa COVID ini. Biarlah segera mungkin berakhir dari negeri kami, sehingga kami boleh bebas dalam beribadah, bebas dalam bekerja. Makasih Tuhan, berkati seluruh hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pada ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan menaruhkan segala berkat pengurapan yang baru. Berkati setiap rupiah yang sudah kami persembahkan pada Tuhan melalui pekerjaan kami, limpahkan lagi. Terpujilah nama-Mu. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai, melindungi keluar masuk-Mu, menghadapkan wajah-Nya dan menyinari-Mu dengan kasih-Nya. Terima kasih.